Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Pengarsa keluarga besar Al Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih sedanten ingkang kula hormati wonten kasepuhan Habib Abdurrahman Segaf, wonten Habib Abdurrahman bin Faqih, menantu Habib Ahmad Bahar, Habib Ahmad Ali, terus keluarga besar sedanten ingkang kula hormati Habib Fauzi Al-Haddad, baik keluarga faktor ilmu napa faktor nasab sedanten para tiyang Islam sedanten ingkang kula hormati. Iki kula lama sekali sebenarnya kula ngertos Habib Abdurrahman karena beliau dulu sering ngaji ahadan di Mbah Maimun. Saya akan cerita ilmu, kula terpaksa bahasa Indonesia nih karena Habib biasa bahasa Indonesia. Sebenarnya kula senang bahasa Jawa, selain lebih sopan nggih ben rontok-rontok ketara nak Jawa. Karena Islam porsi kula niku versi Jawa, dadi porsi Jawa niku nggih mboten Islam ideal tapi barokah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kula cerita sedikit, kula niku jare wong akeh niku alim, niku jare Mbah Mun, dawuhe Mbah Mun ngeten. Pokoke wong Jawa mesti ana sing alim, mergo apa wis kadung ngendikan kafatal linnas, Islam kanggo wong akeh. Nek sing alim wong Arab tok berarti urung kafah. Ya kudu ana wong Jawa bareng. Mulane wong Sunda kanthi nyaingi kula niku ya ana wong Jawa, ana wong Sunda, ana wong Sumatera. Mergo Allah sudah memaklumatkan Islam niku kafatal linnas. Sebab niku kula badhe matur, imane para habaib, para sadat alawiyin, para hasaniyin sedanten niku sibghatullah, memang didesain sempurna karena ada batatu Rasulillah, ada kitatu Rasulillah, ada jasad, ada gen Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi imanul awam, imannya orang banyak itu harus ditopang logika-logika awam, dan itu bagus. Kalau bolak-balik cerita di mana-mana, Imam Amudi niku teng akhirat niku mbek pangeran kan mulang matematika. Karena dia itu berhasil menjadikan orang percaya tauhid itu mergo mulang matematika. Mbake cerita angka 2, 3 sampai 1 miliar sampai 1 triliun. Nisbatu kulli dzalika ilal wahid nisbatul far'i ilal asli. Terus malaikat itu udah protes. Karena Imam Amudi ini teng alam kasyfi dikan mulang malaikat. Mergo malaikat itu komplain, "Saya ini dekat engkau ya Allah, tahu surga, tahu neraka. Kenapa imanul makhluk, imannya Amudi yang enggak tahu apa-apa kok sekuat imannya malaikat?" Dan itu Allah Ta'ala yatabaha bihi malaikatah, atau kalau jumlahnya banyak yatabaha bihi malaikatah. Allah membanggakan para umatnya Rasulullah SAW di depan para malaikatnya. Tapi apa yang dijelaskan Imam Amudi? Itu ditulis mawon 1, 2, 3, 4 1, 2, 1 miliar 1, 2, semuanya berapapun jumlahnya, semuanya itu cabang dari angka 1. Mbok alam raya kayak apa rumitnya, kayak apa luasnya, kayak apa dasarnya, kabeh itu faktor minallahil wahidil qahhar, disebut kul huwallahu ahad. Dan terus akhirnya imane wong Jawa itu wis pokoknya gak mungkin angka gak dimulai dari angka apa? 1. Mulane Syekh Nawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk sing pertama nggih, kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning bismillah, bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Nggih niku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Sebab niku kula bolak-balik matur niki bangga kula gadah guru Mbah Maimun Zubair, juga beliau sangat mencintai keluarga besar Habib Abdullah. Teng kitab Ihya kula niku Habib Rahman tesih wonten fotonipun Habib Abdullah kalian Said Muhammad di kitab Ihya saya zaman saya di sarang. Niku Mbah Mun mulang Husnul Hamidiyah. Niki kangge tiyang Jawa, kangge kula jenengan sae gampil. Niku teng mriku diterangaken ki ngangge gambar malah. Kula bolak-balik matur niki supaya iman itu makulal makna. Niku wonten gambaripun Habib Fauzi digambar. Terus gambar iku mulai sing rapi, sing mboten rapi, kabeh iku dari satu titik. Sampean gambar apa saja dimulai dari apa? Satu titik. Cek gambare sampean elek, cek apik tetep dimulai satu titik. Jadi alam raya iki nggih dimulai satu nuqtatil wujud. Nggih niku Allah Subhanahu wa taala. Terus alam ini kadung wujud. Lah kalau hadil alam wis kadung wujud, enggak mungkin khalaqahal Adam.
Karena logikanya nggak ketemu. Hadil maujudat khalaqahal adam. Ini semua yang wujud diciptakan oleh ketiadaan. Ini gua ngajak gendeng bareng. Faham ateis, faham yang mengatakan tidak ada Tuhan itu ngajak goblok bareng. Wong sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi penyebab sesuatu yang ada. Sebab niku namine Jubair bin Mut'im. Niku sahabat sing riyen Islam ku mergi pireng Rasulullah maca surat Wat-Tur wa kitabim mastur. Bareng pas ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok alam raya, makhluk semua ini kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Itu langsung Islam. Karena logikanya piyambake sadar. Mesti hadil maujudat ya khalaqahal maujud, mesti barang wujud diciptakan oleh yang wujud. Karena wujud ini pencipta harus bersifat wajibil wujud. Dan karena pencipta harus bersifat qadim atau awal. Dan ini penting kalau aturaken kersane jenengan ngaos Quran mergi sing didhawuhna Nabi taraktu fikum khalifaten. Niku Nabi ngendikan ahaduma asqalu minal akhar sing disebut Nabi kitab wa itrati wala yaftariqa hatta yarida aliyal haud. Kula gadah kitab Khilyatul Auliya termasuk kitab sing kula hadiahkan Habib Durrahman. Niku wonten manaqib. Kitab niku kesayangan Imam Ghazali. Imam Ghazali gadah kitab Ihya. Niku diantara fatwalipun wa alaika bimudawamati mutalaati kitab Khilyatul Auliya. Niku karanganipun Abu Nu'aim Al-Asfihani. Niku diantara cerita-cerita tentang Said Ali Zainal Abidin, Sayyid Bagir, Sayyid Ja'far. Niku nak dialog Quran. Mulane masyhur yen kutbiyai Habib Abu Bakar Segaf termasuk isi disebut teng mriki betapa kutube Sayyid Abdul Qadir niku hubungannya erat kalian kutbiyaipun Sayyid Abu Bakar Segaf Gresik. Kula ampun sinau niki khatam disukani Habib Durrahman. Niku ketika nimbali Habib Alwi sing setunggal ngendikan maka dzabal fuadu maroha sing sitok tawaduk ngendikan wajina bibido atim musjad. Terus riyen dialeke niku Quran. Sebab niku Quran niku pun munsajem pun menyatu teng ati. Begitu juga ulama-ulama niku Quran pun menyatu. Riyen ketika ada seorang kula bolak-balik cerita niki kersane jenengan latihan memahami Quran. Karena itu ilmu yang saya tekuni. Dulu Mbah Mun ngaos tafsir niku kalian Said Alawi abe pun Said Muhammad. Terus Mbah Mun mboten nate ngendikan kecuali berdasar Quran. Niku riyen tiang riyen niku wonten napa mawon niku itibare kalian Quran. Harun Ar-Rasyid niku nate ditamoni tiang ustaz. Cara sakniki radi mlete. Ya khalifah ya Amirul Mukminin. Ini nasihun lak. Famusyaddidun alika fala tajid fi nafsika syai'an. Saya nasihati kamu kemudian agak keras. Maka jangan diambil hati karena saya ini tegas keras. Apa jawabannya Harun Ar-Rasyid? Inna wa ta'ala arsala man huwa ahsanu minka ila man huwa asma'u minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Allah Ta'ala itu mutus orang yang lebih baik ketimbang kamu. Maknanya Nabi Musa ke orang yang lebih jelek ketimbang saya yaitu Fir'aun. Itu saja ada aturannya. Faqula lahu qaulal layyina. Kamu maka harus. Makanya pas sekali tadi dawuhnya Habib Abdurrahman kita niru Wali Songo. Wali Songo itu membawa Islam itu ringan. Wong biasanya keimangan sesajen, dhisik dikakno setan, saiki dikakno tangga. Wis pokoke terus dhisik dungane jampa-jampi sing menawa ana sing dihukumi syirik saiki ditahlili. Dene tahlil kok iso diarani syirik ya terlalu la ilaha illallah kok syirik ku piye Gus. Wong la ilaha illallah itu kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim karena nglafatkan. Lah saiki gara-gara la ilaha illallah diwaca pitung dinane mayit wong dadi musyrik koyoke rada aneh. Teori itu mboten ketemu akal. Akhirnya nggih gampang mawon, tidak merubah kultur yang ada tapi diubah. Napa? Diubah. Jenengan kalau cerita nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tidak merubah adat jahiliyah secara ekstrim, tapi Rasulullah niku mengemas dengan kearifan. Kalau tak cerita sidik, kenapa Nabi dipilih dari suku Quraisy? Suku Quraisy itu gak ada tradisi saya. Kalau ingin menikmati perempuan tuh ya nikah. Sehingga ketika Nabi dianggap aneh-aneh dakwah itu kata orang-orang Quraisy, Muhammad kalau kamu ingin aneh-aneh itu karena ingin nikah. Kamu seneng siapa? Zawasnaka. Kamu saya nikahkan.
Sebab itu disebut adat-adat itu kamu saya nikahkan, bukan saya carikan perempuan, bukan kamu saya nikahkan. Sebab itu adat-adat Quraisy yang termasuk jilem gitu, mulai terutama teruntuk adatnya mbah-mbahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tarokus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummi. Semuanya meninggalkan perzinahan. Hafidhul ilahu karomatal li Muhammadin abahul amjada saunal ismi. Niki penting kula aturaken kersane kultur kula wau sering jagungan kalian Habib-habib sing aos teng Mbah Mun. Wong Jawa niku mboten nate kawin ponakan, mboten nate kawin putrine. Niku nggih barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riyen kiai-kiai Jawa niku ngenalno mahram. Wong ora oleh nikah ambek putrine, ora oleh nikah ambek ponakane, ora oleh nikah ambek mbae. Sehingga wong Islam Indonesia niku pun dadi konsensus. Oh ya, itu nikah itu sudah benar. Lah ini kalau cerita tentang kalangan tentang jenengan sedanten, ijtihad ulama itu mau tidak mau harus kita dengar. Niki kalau mau khatam mungkin kalau beri contoh beberapa. Niki termasuk yang didawakan beliau. Al-anbiya mastaharu illa bil ilmi, wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Wa fihi dalilun anal ilma aqwa minal amal. Ini termasuk dawuhipun beliau, para nabi itu yang paling diterkenalkan itu logika ilmu, dan mereka tidak memperlihatkan di komunitasnya kecuali ya ilmu itu, karena ilmu itu akan permanen. Misalnya nyuwun sewu, di antara keluhanipun Habib Abdul Qadir niku kan gampangannya al-Islam mahjubun bil muslimin. Temeriki beliau sering ngendikan la takun hijaban alal Islam atau la takunu hijaban alal Islam. Kamu muslim jangan menjadi problem yang bisa menutupi kejayaan apa? Islam. Oke, niku kita sepakat. Tapi baru kayak ilmu niku terjaga. Misalnya kita semua yakin zina itu haram, maling itu haram. Nah ana wong Islam nyolong, iku wong yo darani yo oknum, boten kongkonane napa? Islam. Tidak suruhannya Islam. Tapi kalau semua orang sudah tidak kenal maling itu haram, tidak dikenalkan itu haram, nanti dikira angger Islam itu nggih maling. Sehingga ilmu itu harus didengungkan terus. Malah ngendikane Nabi, idza dzaharatil bid'u wal fitanu wa fi riwayatin diambil wa subba ashabi falyuzhiril alim ilmahu wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi napa asma'in. Ketika banyak masalah itu orang alim harus memperlihatkan ilmunya. Misalnya kados kula sebagai kiai Jawa, ini kula matur nuwun sanget. Kula nu bapak kula hafal Quran, bapak kula senengane ngaos Quran. Bapak kula tiyang Kudus niku penekun Quran. Pondok paling sepuh ning Kudus diantaranipun gadani buyut kula. Niku nak ngijazahi niku nura yamsi bihi finnas. Walam yaqulillah fil madaris wal masajid. Orang itu punya iman itu harus dibawa finnas. Tertanam di hati manusia. Kalau nate teng Korea, nurian tiang sing gedeng kiai, bareng teng Korea malah jadi kiai. Mergo roh bumi ra ono sujud, ra ono adzan ku nangis. Akhirnya ku nyewa tanah, nyewa tempat tinggi masjid. Jadi sampean ra usah dibakas ning bab wakaf. Piye hukume masjid tanah sewaan? Kowe ora tau nyewa masjid malah kecangkeman ruwet ngoten niku ruwet. Pokoke pira-pira ning Korea wonten persewaan rumah damel napa? Dipakai apa? Masjid. Karena Nabi pun ngendikan ju'ilat lanal ardu kulluha masjidan. Mulane sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara khawasi hadhil ummah niku semua tanah itu bisa dipakai sujud. Tiang Eropa baru kayak bal-balan niku ya akeh wong sujud. Riyen teng Eropa niku wong sujud kangelan gara-gara dituku Sulaiman Fahim teng stadionnya wonten masjid. Mbah mun nak cerita aku tahu salat ning Real Madrid. Dulu sampean cocok ra cocok, sampean ora usah khawatir. Ini kalau orang Islam di Eropa terkontaminasi kalian non muslim piye? Sampean kudu yakin, pokoknya anggere ja'al haqqi wa zaqal napa? Batil. Sampean kudu yakin banat uzifu bil haqqi 'alal batil fayatmahu fa idza huwa zahid. Hak ini berdiri sendiri, kuat sekali hak. Hak ini bisa bertarung di mana saja dan kapan saja dan punya tingkat keabadian sing luar biasa. Ini ku hak. Ketika ada sekolah-sekolah perbandingan agama, kemudian kita menawarkan konsep Tuhan. Tuhan kita adalah wajibil wujud. Tuhan kita tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah ini itu. Tuhan kita ada sebelum apa saja. Tentu konsep Tuhan ini lebih rasional ketimbang yang lain.
Artinya kita menjual Islam itu dengan likaum yakin, dengan logika sing luar biasa. Sebab itu Quran nak ngajari kita, nak ngenyek Fir'aun, ngenyek Namrud. Ya, kul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ketika orang kafir menyembah berhala Alata, Uzza, Hubal. Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Apa reputasi mereka sebagai Tuhan? Apa melok gawe bumi? Apa pas tahu gawe langit urun semen? Ya ora melok-melok gawe ujug-ujug dadi pangeran. Ndak ikut menciptakan kemudian tahu-tahu jadi apa? Tuhan. Tapi uniknya ini ceritanya kitab Ithaf. Ithaf itu karanganipun Said Zabidi. Ini lagi-lagi dukung Habib Abdul Qadir tentang ilmu. Kenapa orang Islam disuruh baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina? Iku Said Zabidi cara ngendikan gini. Islam itu ada. Itu setelah Nabi Isa dikultuskan seperti itu, diangkat sedemikian rupa sampai dituhankan. Tapi Islam ingin umat Islam itu mencintai nabinya. Caranya gimana? Dilatih sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah tetap pemberi. Nabi Muhammad apapun topnya, apapun hebatnya, tetap yang diberi. Sehingga yang Tuhan jelas Allah, kekasihnya yang bernama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencintai nabinya, tapi tidak akan kecelakaan menuhankan nabi, karena posisinya jelas. Allahumma, Allah pemberi, nabi penerima. Dan selalu kita dilatih Muhammad dan abduhu wa rasuluh, hambanya. Kata abduhu adalah kalimatun fariqoh, kalimah yang kita tidak akan mengalami menuhankan seorang nabi. Kayak apa berkahnya hadati, kayak apa berkahnya ilmu ulama. Makanya kalau setuju beliau ngendikan al-anbiya mashtaharu illa bil ilmi wala adharu sya'nahum fil wujud illa ilmahum. Terus beliau ngendikan wa fihi dalilun ala anal ilma aqwa minal amal. Ini kita baru kalian dawa-dawa beliau kula alhamdulillah khatam nggih. Cara kula nyari padanan di kitab-kitab itu mudah sekali karena ini ma'ruf masyhur. Terus di antara dawuhipun ngendikan karamatul ulama adharu min karamatil auliya. Ulama itu sekali keramat itu lebih dohir, lebih manfaat ketimbang keramatnya wali. Saya masih ingat bapak saya kalau ngendikan terkenal wali itu sing untung ini kata bapak, ini bapak Guyon. Tapi wali basa Jawa loh, tidak wali yang di kitab-kitab itu enggak. Kalau anda terkenal wali itu yang sowan banyak, apalagi yang nyalon bupati gubernur, itu pasti gula anda banyak, uang anda banyak. Dan yang untung anda. Tapi kalau anda terkenal ulama, ahli fikih, kados bil faqih itu babahnya ahli fikih. Sampai disebut Ustadz Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi beliau nggak diundang Habib saking terkenal ahli fikih, disebut Al-Faqih Al-Muqaddam saking ahlinya fikih. Kalau anda terkenal alim fikih, oh saya kalau tanya khed sama siapa? Sama Bahak misalnya. Mau tanya halalnya penyembelian sama siapa? Sama orang alim itu. Mau haji tanya siapa? Sama orang alim itu. Sehingga yang untung itu Islam, karena ada masailul fikih yang bisa diketahui lewat ulama. Tapi kalau anda terkenal wali, dungam mandi, yang untung anda. Entah untuk sowanan wae kira-kira gitu. Mboten iki cerita mawon, cerita maknane karomatul ulama adharu min karomatil auliya. Maka saya senang sekali sama keluarga-keluarga yang ahlul ilm. Tadi beliau madah Habib dengan nama Habib Abdul Qadir Darul Hadis, disebut Al-Musnid. Disebut musnid saja ingatan kita pasti sanadnya musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini kiai Jawa ya, pakai hem seperti ini, pakai peci hitam seperti ini, dan dekat para habaib. Itu karena semua bacaannya Bukhari. Di Bukhari itu ada cerita Jabir bin Abdillah itu termasuk sahabat sepuh. Itu pulang pakai pakaian resmi. Itu dicopot, jubahnya dicopot, imamahnya dicopot. Kemudian beliau sholat akidan torofai izarihi ala atikihi. Sarungnya itu ditancang ning gulune terus sholat di depan umum. Terus ketika ditanya, masa sahabatnya Nabi sholat seperti itu? Biar orang tahu kalau syarat sahnya tidak harus seideal itu. Barokahnya itu satpam bisa sholat dengan pakaian satpam, orang Jawa bisa dengan pakaian Jawa, karena barokahnya Jabir bin Abdillah. Dan beliau ngendikan, saya ini menangi awal Islam bersama Rasulullah, dan beliau yusolli akidan izarohu ala atiki. BU sing lagi ragam pegawai napa SBU sing penting semuanya nutupi napa kabeh barokah Bukhari. Dan kenapa kita tahu Bukhari itu? Karena konsensus di Rauhah Solo ada Bukhari, Habaib kalau Rejab ada Rauhah Bukhari. Dan beliau begitu bangganya Habib Abdul Qadir ketika putranya Habib Abdullah ngaji Al-Kutubus Sittah
dan beliau mengharuskan putra-putranya hafal Tirmidzi, hafal Al-Kutubas Sittah. Saya senang sekali karena setiap saya sinau hadis terus ingat hadal kitab mu'tamadul habaib, mu'tamadus sadat, mu'tamadul alawiyin, sehingga kita terus pede. Sing dadi kiai Jawa terus pede ya pakaian ngene ya susah sanggep kayak Jabir. Gampang. Tapi kalau kita tidak punya konsensus, tidak ahlul ilm, terus nganggep yang paling sah seperti ini, ya repot. Kayak saya tuh pernah Jumatan, ini kisah nyata. Ada yang sholatnya tuh miring banget. Terus dia karena kebetulan ahli falak, Gus saya sama orang-orang yang menghadap